warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Pak. Ya, saya minta untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, sebelum itu saya mau bertanya kepada ketua kelasnya, apakah semua temannya sudah hadir? Alhamdulillah, hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anakku semua di sini sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bapak. Iya, Pak. Ya, sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu, jika diberikan suatu data hasil percobaan, peserta didik mampu menjelaskan pengertian order reaksi berdasarkan persamaan reaksi yang diberikan secara tepat. Yang kedua, jika diberikan suatu data mampu menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi dengan benar. Yang ketiga, jika diberikan data hasil percobaan, peserta didik mampu menentukan harga tetapan laju reaksi dengan benar. Yang keempat, jika disediakan peralatan lab, peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi sesuai prosedur dengan tepat dan benar. Yang kelima, jika disediakan kelengkapan peralatan presentasi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi sesuai prosedur dengan penuh rasa tanggung jawab dan percaya diri. Ya, selanjutnya di sini saya mau bertanya kepada anak-anakku sekalian. Pernahkah anak-anakku sekalian melihat pembakaran kertas dan kayu? Pernah, Pak. Ya, yang mana lebih cepat terbakar, kertas atau kayu? Kertas, Pak. Di sini dalam pembakaran kertas dan kayu di sini, kertas yang lebih cepat terjadi pembakaran atau lebih cepat habis dibandingkan dengan kayu. Nah, dari sini ini adalah salah satu contoh laju reaksi, di mana dalam pembakaran kertas dan kayu ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, siapa di sini masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Pak. Ya. Apa saja yang mempengaruhi tentang laju reaksi? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, Pak. 1. Konsentrasi. 2. Suhu atau temperatur. 3. Luas permukaan. Dan katalis. Ya, anak-anakku yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, betul sekali. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga katalis, dan yang keempat itu luas permukaan. Ya, selanjutnya di sini anak-anakku sekalian, apakah di sini anak-anakku sekalian sudah ada kelompok kerjanya? Sudah ada, Pak. Ya, mungkin anak-anakku sekalian di sini duduk berdasarkan kelompok pelajarnya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini itu tentang laju reaksi, terkhusus pada materi menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Selanjutnya saya akan sampaikan model pembelajaran yang Bapak akan bawakan pada pertemuan kali ini. Adapun model pembelajarannya yaitu model pembelajaran discovery learning, dan adapun sistem penilaiannya ada 3 aspek yang saya nilai di sini, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi anak-anakku sekalian di sini saya harapkan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran ya. Ya, Pak. Ya, saya minta ketua kelasnya untuk ambil LKPD di atas dan bagikan kepada semua kelompok yang ada dah. Iya, Pak. Ya, sudah semua terbagi LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya. Coba perhatikan dulu LKPD-nya. Iya, Pak. Mana di dalam LKPD-nya terdapat 2 gambar, di mana anak-anakku pernahkah kalian melihat kembang api dan melihat besi berkarat? Pernah, Pak. Nah, dari gambar di sini
di mana apabila kita menyalakan kembang api, maka kembang api akan langsung menyala. Tetapi pada proses perkaratan besi, kita tidak dapat melihatnya secara cepat. Tetapi pada proses perkaratan besi itu berlangsung secara lambat, sehingga kita tidak dapat melihatnya secara cepat. Jadi ini merupakan salah satu contoh laju reaksi, di mana untuk menghitung cepat lambatnya laju reaksi kita membutuhkan perhitungan matematis. Dan untuk menghitung perhitungan matematis kita terlebih dahulu harus paham tentang orde reaksi. Bagaimana cara menentukan orde reaksi? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penentuan orde reaksi dan laju reaksi. Ya, dari anak-anakku sekalian, setelah melihat gambar dan penjelasan dari Bapak, saya harapkan anak-anakku sekalian untuk menuliskan rumusan masalah yang ada setelah melihat gambar tersebut di atas. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk menuliskan rumusan masalahnya. Sudah, Pak. Ya, saya minta untuk perwakilan setiap kelompok untuk membacakan rumusan masalah yang telah dibuat. Silakan. Rumusan masalah yang saya temukan ada 5, Pak. Ya, apa saja itu? 1. Apa kandungan kembang api sehingga cepat bereaksi? 2. Apa yang menyebabkan besi berkarat? 3. Mengapa orde reaksi berpengaruh terhadap laju reaksi? 4. Bagaimana cara menentukan orde reaksi? 5. Selain orde reaksi, apa saja yang mempengaruhi perhitungan laju reaksi? Ya, rumusan masalah yang anandaku paparkan ada 5 ya. Ya, Pak. Nah, di dalam situ ada 2 yang saya dengar di situ tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu pada poin pertama dan kedua. Jadi untuk poin pertama dan kedua kita singkirkan dulu ya. Mungkin itu pembelajaran akan dibahas pada materi yang lain. Jadi kita di sini akan fokus pada 3 rumusan masalah yang dipaparkan, yaitu tentang mengapa orde reaksi berpengaruh terhadap laju reaksi. Yang kedua, bagaimana cara menentukan orde reaksi. Yang ketiga, selain orde reaksi, apa saja yang mempengaruhi perhitungan laju reaksi. Ya. Selanjutnya saya minta anak-anak di sini untuk menuliskan hipotesis sementara atau jawaban sementara untuk rumusan masalah yang telah dibuat. Saya beri waktu 10 menit. Selanjutnya saya harapkan anak-anakku di situ dari pertanyaan dan hipotesis yang telah dibuat, saya harapkan untuk menuliskan menuliskan pertanyaannya dan jawaban sementaranya di LKPD yang tadi saya bagikan. Ya, selanjutnya saya minta semua kelompok untuk mencari data atau informasi sebanyak-banyaknya tentang apa tadi rumusan masalahnya. Nah, saya kasih waktu 30 menit untuk Nah, bagaimana anakku? Sudah, Pak. Apa yang kurang dipahami di sini? Apa-apa saja yang sudah ditemukan tadi? Sudah ditemukan tadi langkah-langkah. Oh ya, sudah ditemukan langkah-langkah untuk menentukan laju reaksi. Iya, Pak. Ada juga tentang ada juga ini juga tentang pengertian orde reaksi. Bagus sekali. Iya, Pak. Nah, bagus. Saya perjelas untuk contoh soal. Saya kasih contoh soal, yaitu saya harapkan anak-anak sekalian di sini memperhatikan Bapak dulu untuk menjelaskan tentang cara menentukan orde reaksi. Ya, Pak. Ya, untuk menentukan orde reaksi kita itu harus membutuhkan data hasil percobaan. Kita tidak bisa menentukan orde reaksi itu langsung berdasarkan langsung tidak sesuai dengan
hasil percobaan. Di mana order reaksi itu adalah pangkat konsentrasi. Bukan, kita pahami dulu bahwa order reaksi itu adalah pangkat konsentrasi dari reaktan. Jadi order reaksi itu bukan koefisien dari persamaan laju reaksi, di mana dalam data di sini kita lihat di atas bahwa dari reaksi NO2 ditambah dengan CO menghasilkan NO ditambah dengan CO2. Jadi order reaksinya di sini tidak ditentukan berdasarkan koefisiennya, bukan koefisien yang bukan order reaksi itu bukan sama dengan koefisien, tapi order reaksi itu dicari dengan data hasil percobaan. Yang pertama itu dari reaksi ini kita buat persamaan laju reaksinya, di mana persamaan laju reaksinya itu P sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi dikali dengan konsentrasi NO2 dipangkatkan dengan order reaksinya. Jadi kita simbolkan saja dengan X. Selanjutnya dikali dengan konsentrasi CO dipangkatkan dengan order reaksinya, atau kita simbolkan saja dengan Y ya. Ya Pak. Ya. Selanjutnya untuk menentukan order reaksi NO2 atau X, kita harus mengambil data hasil percobaan. Dua data hasil percobaan yang dimana konsentrasi CO-nya itu sama. Ya. Dan sebaliknya untuk mencari order reaksi CO yaitu Y, kita harus mengambil dua data, di mana dua datanya itu kita ambil di mana di sini konsentrasi NO2-nya itu sama. Oke? Oke Pak. Ya. Selanjutnya itu untuk menentukan konstanta laju reaksi atau K-nya, kita ambil salah satu data hasil percobaan. Kita ambil salah satu data percobaan karena sudah diketahui tadi order reaksi X-nya dan order reaksi Y-nya, maka kita ambil konstanta, kita ambil salah satu data hasil percobaan. Misalnya kita ambil data percobaan pertama. Jadi K sama dengan konsentrasi NO2, V sama dengan konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi NO2 dipangkatkan dengan X, di mana X-nya tadi itu sudah dicari sama dengan X-nya tadi sama dengan 2 dan CO-nya sama dengan 0 tadi. Jadi tidak ada dan CO sama dengan dan Y sama dengan 0 tadi. Jadi tidak ada pengaruh konsentrasi CO terhadap laju reaksi. Jadi untuk mencari konstantanya itu K, jadi kita ambil salah satu laju reaksi, kita masukkan saja nilai-nilainya, yaitu 0,05 sama dengan K dikali dengan 0,1, 0,10 dipangkatkan dengan 2. Di mana di sini CO kan pangkatnya 0, jadi tidak ada pengaruh. Jadi dikali dengan 1. Jadi selanjutnya itu K sama dengan 0,10 pangkat 2, 0,10 pangkat 2 dibagi dengan 0,05. Ya, mungkin anak-anakku bisa menghitung berapa hasilnya. Ya? Iya Pak. Ya. Sudah paham tentang itu? Insya Allah paham Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi saya harapkan anak-anakku sekalian di sini, kan di dalam LKPD-nya sudah ada dicantumkan tentang data-data. Jadi saya harapkan anak-anakku sekalian mengerjakan itu. Ya bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Itu kita untuk mencari kita lihat dulu persamaan laju reaksinya, data hasil percobaan yang konsentrasi B-nya itu sama. Kemudian kita masukkan untuk kita bandingkan toh P1 per P2. Jadi kita bandingkan, setelah itu diperoleh datanya. Setelah itu kita cari Y-nya itu dengan cara mencari data hasil percobaan yang
konsentrasi A-nya itu sama. Jadi kita nanti peroleh X-nya. Oke, sudah paham? Insya Allah paham Pak. Oke. Dari anak-anakku sekalian, ada yang mau simpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Bagaimana anak-anakku semua? Ada yang bisa simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Pak, Ya, saya persilakan. penyimpulan data yang saya tulis, order reaksi merupakan pangkat atau besarnya konsentrasi reaktan yang mengalami reaksi. Langkah-langkah dalam penentuan laju reaksi yaitu: 1. Buat persamaan reaksinya, yaitu laju reaksi tetapan laju X dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. 2. Tentukan order reaksi masing-masing per reaksi. A. Untuk menentukan order reaksinya A yaitu X, maka lihat data hasil percobaan yang nilai konsentrasi bedanya tetap atau sama. B. Untuk menentukan order per reaksinya B yaitu Y, maka lihat data hasil percobaan yang nilai konsentrasi A-nya tetap atau sama. 3. Tentukan jumlah order reaksi keseluruhan, yaitu order reaksinya total X tambah Y. 4. Masukkan nilai order X dan Y yang telah diperoleh ke dalam persamaan reaksi. 5. Dari persamaan laju reaksi, tentukan nilai K dengan mengambil salah satu data hasil percobaan. 6. Hitung persamaan laju reaksinya. Selesai Pak. Dalam langkah-langkah untuk menganalisis data hasil percobaan dan menentukan order reaksi serta persamaan laju reaksi, kita gunakan 6 langkah, yang dimana yaitu yang pertama itu buat persamaan reaksinya. Jadi kalau ada reaksi, kita dulu buat persamaan laju reaksinya, dimana persamaan laju reaksinya itu V sama dengan konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan order reaksinya, selanjutnya dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan dipangkatkan dengan order reaksinya. Selanjutnya itu tentukan order masing-masing, di mana untuk mencari order reaksi A, kita itu harus mencari data hasil percobaan yang konsentrasi B-nya itu sama atau tetap. Dan begitu sebaliknya, kalau untuk mencari order reaksi B, kita harus mencari konsentrasi A yang tetap atau sama. Selanjutnya itu kita tentukan order reaksi totalnya, di mana order reaksi totalnya yaitu order reaksi reaksi A ditambahkan dengan order reaksi B. Ya, selanjutnya itu kita tentukan kita selanjutnya persamaan laju reaksi. Kita tentukan laju reaksinya. Bagaimana caranya untuk menentukan tetapan laju reaksinya? Itu dengan cara mengambil salah satu data hasil percobaan. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, sehingga kita akan peroleh nantinya di situ tetapan laju reaksinya. Selanjutnya itu kalau misalnya ada persamaan laju reaksi yang memiliki laju reaksi yang berbeda, maka kita tentukan dengan cara mengambil persamaannya kemudian masukkan nilainya. Oke? Oke Pak. Ya, selanjutnya mungkin dari situ saya kasih dulu evaluasi ya untuk mengerjakan soal-soal yang saya buat. Teman-temannya. Oke Pak. Anak-anakku sudah kerjakan semua evaluasinya? Sudah Pak. Ya, mungkin ketua kelasnya bisa kumpulkan dulu hasil evaluasinya. Teman-teman. Sini. Ya, dan kumpulkan juga LKPD-nya. LKPD-nya mana? Setiap kelompok ya, kita ambil semua setiap kelompok LKPD-nya. Nah, bagus sekali. Terima kasih ketua kelasnya. Sama Pak. Ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukup senang dengan anak-anakku semua.
karena anak-anakku semua cukup aktif dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, jadi saya harapkan untuk anak-anakku yang masih belum aktif, untuk minggu depan saya harapkan untuk lebih aktif lagi ya. Nah, selanjutnya itu untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Jadi anak-anakku sekalian di sini saya harapkan untuk mempelajari apa-apa saja itu kesetimbangan kimia. Ya, untuk itu mungkin sudah cukup sekian pertemuan Bapak pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah melangsungkan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat diserap oleh anak-anakku semua. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.